warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga di pagi yang sejuk ini kita masih melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan kajian subuh. Shalawat sering salam dan kita sembunyikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam istiqomah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita dengan pembacaan kitab Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim karangan Abu Abdurrahman Al-Basam. Pada tema hari ini yaitu tentang tahiyatul masjid. Hadis ke-107. An-Abi Qatadah Abdi Al-Haris bin Rabi' al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum masjidan fala yajlisi hatta yusalli rak'atain. Dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rabi' al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seseorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Suraih Al-Ghufani masuk Masjid Nabawi ketika Jumat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Lalu dia langsung duduk. Beliau menyuruhnya berdiri dan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau menyatakan bahwa masjid-masjid itu memiliki kesucian dan kehormatan, bahwa ia memiliki hak tahiyat atas orang yang memasukinya. Caranya, dia tidak langsung duduk sebelum sholat 2 rakaat. Karena itulah beliau tidak memberi kesempatan, termasuk pula kepada orang yang duduk itu, untuk mendengarkan khutbah beliau. Para ulama sering berbeda pendapat tentang pembolehan mengerjakan sholat-sholat yang memiliki sebab-sebab seperti sholat tahiyatul masjid, sholat gerhana, sholat jenazah, dan sholat qada, sholat yang ketinggalan pada waktu-waktu larang sholat. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali melarangnya, yang didasarkan kepada hadis-hadis pelarangannya seperti hadis tidak ada sholat sesudah subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat sesudah asar hingga matahari terbenam. Begitu pula hadis 3 waktu Rasulullah SAW melarang kami sholat di dalamnya. Sedangkan Asy-Syafi'i dan sebagian ulama membolehkannya tanpa hukum makruh. Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, serta merupakan pilihan pendapat Ibnu Taimiyah. Mereka berbicara dalam hadis dalam bab ini dan lain-lainnya yang semisal seperti hadis, barang siapa tidur hingga ketinggalan mengerjakan witir atau lupa, hendaklah mengerjakannya selagi mengingatnya. Begitu pula hadis, sesungguhnya matahari dan rembulan merupakan 2 tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Jika kalian melihatnya, maka dirikanlah sholat. Masing-masing di antara dalil-dalil kedua belah bersifat umum dari satu sisi dan bersifat khusus dari sisi yang lain. Hanya saja pembolehan sholat-sholat yang memiliki sebab-sebab pada waktu ini merupakan pengamalan terhadap semua dalil-dalil, sehingga masing-masing di antara dalil-dalil itu dapat ditakwili
telah disinggung dalam hadis Ibnu Abbas nomor 52. Namun kami ingin menyampaikan tambahan kejelasan yang diambilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa dia tidak berkomentar terhadap sholat-sholat yang memiliki sifat-sifat yang didasarkan pada dalil-dalil yang kemudian dijadikan hujah oleh orang-orang yang melarangnya. Tapi setelah diteliti lebih dalam, bahwa dalil-dalil itu ada yang dhaif atau tidak mengarah seperti sabda beliau. Jika salah seorang diajarkan masuk masjid, janganlah dia duduk sehingga sholat 2 rakaat. Sabda beliau ini bersifat umum dan tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Karena itu merupakan hujah menurut kesepakatan salaf. Telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh orang yang masuk masjid mengerjakan sholat tahiyatul masjid ketika beliau sedang berkhutbah. Adapun hadis Ibnu Umar, janganlah kalian mengerjakan sholat kalian dengan terbit dan terbenamnya matahari. Hal ini berlaku untuk sholat tarawih secara tak terbatas. Telah disebutkan pembolehan sholat-sholat yang memiliki sebab berdasarkan nas seperti 2 rakaat tawaf, sebagian lagi dengan nas dan ijma seperti sholat jenazah setelah asar. Jika dilihat dari sisi pembolehan, maka tidak ada alasan kecuali keberadaan sholat itu yang memiliki sebab. Syariat telah menetapkan bahwa sholat dikerjakan sebisanya ketika ada kekhawatiran akan habis waktunya, jika memungkinkan pelaksananya setelah waktunya dengan cara yang sempurna. Begitu pula sholat-sholat tatawwu yang memiliki sebab. Tatawwu di sini Imam Muslim menambahkan suatu ayat dan kami larang juga bicara. Kabar ini tidak ada dalam riwayat Bukhari. Kesimpulan dari hadis tadi, yang pertama, pensyariatan tahiyatul masjid bagi orang yang memasukinya. Sholat ini wajib menurut golongan jahiliyah karena berdasarkan kepada zahir hadis. Menurut pendapat jumhur, sholat ini sunnah. Sholat ini disyariatkan bagi orang yang memasuki masjid kapanpun waktunya, meskipun pada waktu larang sholat. Karena keumuman hadis telah disebutkan di bagian atas terdapat lain tentang hal ini. Ketiga, sunnah wudu bagi orang yang memasuki masjid, maka agar dia tidak ketinggalan mengerjakan sholat yang diperintahkan ini. Yang terakhir, para ulama mengatasi Masjidil Haram bahwa tahiyatnya adalah tawaf. Tapi bagi orang yang tidak berniat tawaf atau dia kesulitan mengerjakannya, maka tidak seharusnya dia meninggalkan sholat ini, yang berarti dia sholat 2 rakaat. Alhamdulillah, satu hadis tentang tahiyat masjid dan ini selesai pembahasannya tentang tahiyatul masjid, mana ini dijelaskan di dalam satu hadis terjadi ketika pada saat sahabat ketika memasuki masjid, kemudian Rasulullah SAW berkata, janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Di dalam hadis ini dijelaskan pada saat itu kejadiannya adalah ketika baginda Rasulullah SAW ketika sedang khutbah. Jadi dalam hadis ini menjelaskan peristiwa baginda Rasulullah menyuruh kepada sahabat ketika dia masuk masjid untuk melaksanakan sholat 2 rakaat atau sholat tahiyatul masjid. Namun di kalangan ulama ada perbedaan yang didasarkan pada hadis-hadis, di mana mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali melarangnya karena dia
sunnah. Sholat yang disyariatkan ini juga ditujukan atau diperuntukkan bagi yang memasuki masjid kapanpun waktunya, meskipun pada waktu larangan sholat karena keumuman hadis. Yang ketiga, yang selanjutnya, para ulama juga membatasi Masjidil Haram ini ketika kita melakukan umroh atau haji. Ketika memasuki Masjidil Haram tidak perlu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tapi berniat tawaf saja. Namun bagi mereka yang kesulitan untuk mengerjakan tawaf ini, agar tidak meninggalkan sholat beberapa ini, berarti dia lebih baik melakukan sholat tahiyatul masjid. Alhamdulillah, kita sampaikan terkait dengan tahiyatul masjid. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat saya pribadi, juga para jemaah sekalian yang hadir, juga yang mendengarkan di rumah. Mudah-mudahan penjelasan atau tema hari ini bisa menambah pengetahuan kita, ibadah kita, terutama ibadah sholat kita, semakin hari semakin jauh lebih baik, terutama karena tuntunan dan ketentuan dari baginda Rasulullah SAW, di mana diriwayatkan oleh para sahabat, sehingga ini lebih kuat ketika kita menjalankan suatu ibadah, terutama ibadah sholat ini, dari hadis-hadis yang sahih. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.